Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang keterampilan berpidato. Keterampilan berpidato di dalam keterampilan berbahasa merupakan keterampilan berbahasa merupakan keterampilan berbicara. Keterampilan berpidato sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita hendak menyampaikan sesuatu di depan khalayak atau di depan umum. Baiklah, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengertian pidato. Pertama, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan pidato adalah pengungkapan pikiran. Artinya, ketika kita berpidato, kita mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Informasi yang disampaikan ditujukan kepada orang ramai dengan wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Artinya, wacananya telah dipersiapkan sebelumnya atau wacananya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengertian pidato yang kedua menurut Jalaluddin Rahmat. Menurut Rahmat, pidato adalah komunikasi tatap muka yang bersifat dua arah, yaitu pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya, walaupun pembicara lebih banyak mendominasi pembicaraan. Ada yang mengatakan bahwa pidato termasuk komunikasi satu arah, tetapi Rahmat membantah hal itu. Menurut beliau, pidato termasuk komunikasi tatap muka dua arah antara si pembicara dengan audien. Pembicara tidak hanya berpidato secara satu arah, tetapi ketika berpidato, pembicara harus memerhatikan audiennya atau lawan bicaranya atau pendengarnya. Namun demikian, pembicara atau orator atau orang yang berpidato lebih banyak mendominasi pembicaraan atau wacana yang disampaikan. Pengertian pidato selanjutnya menurut Goris Kraft. Menurut Goris Kraft, pada hakikatnya pidato termasuk seni. Seni apa? Seni monologika. Monologika ini termasuk seni dengan pengungkapan gagasan, pikiran secara pribadi dalam keterampilan berbicara. Dia termasuk keterampilan berbicara di dalam keterampilan berbahasa. Monologika hadir pada zaman retorika modern, pada zaman kemampuan ilmu-ilmu, pengungkapan ide-ide secara lisan
di abad modern. Dalam ilmu retorika modern, monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Ilmu seni berbicara secara monolog. Secara monolog bermakna berbicara secara sendiri di depan orang lain. Ini bermakna bahwa pidato juga termasuk ilmu seni, yaitu seni berbicara. Jadi ketika kita berbicara atau berpidato di depan khalayak, kita harus memperhatikan aspek seninya, harus juga menguasai aspek seni. Jika ingin pidato kita itu terlihat dan lebih menarik. Dalam seni berbicara monologika, itu hanya ada satu orang yang berbicara kepada sekelompok orang lain. Nah, jadi pidato ini termasuk contoh dari monologika tersebut. Selanjutnya menurut Slamet, pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak dalam rangka menyampaikan suatu masalah. Jadi yang dihadapi oleh orator atau orang yang berpidato adalah orang ramai. Bukan satu orang, bukan dua orang, tetapi orang ramai seperti pada suatu pertemuan tertentu, di suatu lapangan tertentu, yang mengumpulkan orang lain untuk diberikan informasi atau motivasi. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya musyawarah, memberikan rujukan, memberikan motivasi, memberikan semangat hidup, memberikan pandangan-pandangan tentang kebijaksanaan. Pidato ini sangat diperlukan dan seorang orator harus menguasai seni berpidato. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada prinsip pokok pidato. Ketika kita akan melakukan pidato atau ketika kita akan berpidato, paling tidak ada 3 hal yang harus kita kuasai, yang harus kita perhatikan. 3 hal pokok ini berkaitan dengan penampilan ketika kita berpidato. Pertama, masalah vokal. Artinya, orator harus menguasai vokal. Apa saja yang termasuk di dalam vokal? Antara lain intonasi. Intonasi di dalam berpidato sebaiknya bervariasi. Kita harus memperhatikan mana yang harus ditinggikan, mana yang harus direndahkan. Kita juga harus memperhatikan tempo ketika berpidato. Mana yang lambat, mana yang harus dipercepat. Kemudian berikutnya juga kita harus memperhatikan dan menguasai aksentuasi atau penekanan-penekanan tertentu pada suatu bagian-bagian kalimat atau kata tertentu. Prinsip pokok kedua adalah verbal. Verbal ini berkaitan dengan kata-kata, ucapan-ucapan kita, atau lisan kita ketika kita berpidato. Maka aspek verbal ini diantaranya adalah aspek artikulasi. Ketepatan ucapan kita, ketepatan kita ketika mengucapkan suatu kata, ketika menyampaikan suatu kalimat, atau pesan di depan khalayak. Bagaimana kita mengucapkan kata demi kata secara jelas, secara tepat, dan sesuai dengan fungsi artikulator pada diri kita. Alat-alat ucap atau artikulator harus difungsikan sesuai dengan cara kerjanya masing-masing.
Jadi aspek kejelasan pengucapan sangat diperlukan ketika kita melakukan pidato. Prinsip pokok pidato yang ketiga adalah aspek visual. Visual ini berkaitan dengan penglihatan. Karena itu, beberapa aspek visual ini diantaranya adalah ekspresi. Ekspresi orang yang berpidato itu sangat menentukan bagaimana penjiwaan setiap kata-kata atau kalimat yang diucapkan itu bisa mewakili perasaannya, bisa mewakili perasaan audiennya, sehingga apa yang disampaikan mewakili ekspresi para audien. Selanjutnya, selain ekspresi adalah gerakan. Gerakan ini berkaitan dengan gestur tubuh, fungsi tangan, fungsi kepala, fungsi mata, tubuh, semuanya harus difungsikan sesuai dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan ketika kita berpidato. Dalam berpidato juga kita bisa menggunakan media. Media ini untuk memperkuat aspek visual di dalam berpidato sehingga pesan atau informasi yang disampaikan dapat lebih jelas diterima oleh audien. Ada 4 metode ketika kita berpidato. Pertama, metode impromptu atau teknik impromptu. Teknik impromptu ini merupakan teknik spontan. Ketika kita diminta berpidato tanpa persiapan tertentu, dalam situasi dan kondisi tertentu, kita mampu berpidato tanpa konsep, tanpa naskah, tanpa apapun. Itu namanya metode atau teknik berpidato impromptu. Teknik impromptu ini biasanya sudah merupakan teknik yang tinggi karena seorang yang berpidato sudah menguasai dan sudah terbiasa atau sudah terlatih di dalam berpidato. Kedua, teknik naskah. Teknik naskah di sini maksudnya adalah orang yang akan berpidato terlebih dahulu menyiapkan naskah pidato sesuai dengan topik atau tema tertentu. Nah, ketika dia berpidato, dia membacakan naskah tersebut. Jadi teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya diantaranya adalah terarah menurut naskah yang sudah dipersiapkan. Kemudian kelemahannya adalah orator selalu terpaku pada naskah. Nah, sebaiknya orator tidak terlalu terpaku pada naskah pidato, tetapi sedikit demi sedikit menguasai naskah pidato sehingga audien juga dapat diperhatikan dengan ketika kita berpidato. Metode atau teknik yang ketiga adalah teknik atau metode menghafal. Seorang orator setelah menyusun naskah, dia menghafal naskah pidato tersebut. Nah, ketika tampil, dia menyampaikan apa yang sudah dihafalnya di depan khalayak. Metode ini kekurangannya adalah ketika orator terlupa, maka akan menyebabkan kekacauan pada diri orator sendiri, akan menjadi kurang fokus dan mengakibatkan pidato menjadi gagal. Poin yang keempat adalah ekstemporan. Teknik ekstemporan merupakan teknik
berpidato dengan mempersiapkan garis-garis besar wacana atau informasi yang akan disampaikan. Jadi, orator tidak menyiapkan naskah secara penuh, secara menyeluruh, tetapi hanya poin-poin tertentu, poin-poin yang penting, dan poin-poin yang penting itulah yang dikembangkan oleh orator ketika berpidato di depan khalayak. Pernah juga lagi duduk ini. Selanjutnya, kriteria pidato yang bermutu atau yang bagus menurut Henricus. Yang pertama, pidato yang bagus itu saklik. Saklik ini maknanya mempunyai hubungan. Pidato kita itu seperti lingkaran yang tanpa putus. Dari awal hingga akhir, isi pidato kita itu saling berkaitan, memaparkan suatu topik yang saling berkelindan. Bahasa-bahasa yang digunakan juga sangat berkaitan dengan tema atau topik yang kita bahas. Sehingga bahasa-bahasa yang kita pakai itu akan menarik perhatian audien. Namun demikian, kata-kata atau bahasa atau kalimat yang kita gunakan jangan sampai berlebihan atau hiperbola. Silakan menggunakan gaya bahasa yang sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi. Kriteria yang kedua, pidato itu harus jelas. Jelas tujuannya, jelas materinya, perhatikan dengan jelas siapa audiennya, jelas juga bahasanya. Kriteria yang ketiga adalah hidup. Seorang orator harus mampu membuat suasana pidato, suasana ketika berpidato itu menjadi hidup, menjadi bersemangat, menjadi ramai, ada interaksi-interaksi, sehingga pidato kita lebih menarik. Kriteria berikutnya adalah tujuan. Ketika berpidato harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa tujuan kita berpidato? Bermacam-macam tujuan berpidato, hanya bisa saja tujuan kita hanya untuk menjelaskan atau memberikan informasi tertentu atau membakar semangat orang lain, bisa saja memprovokatif, mempropaganda khalayak. Nah, tujuan itu harus kita perhatikan dengan lebih teliti, sebab jika tujuan kita berpidato tidak jelas, maka materi pidato yang akan kita sampaikan ke depan khalayak ramai itu tidak akan tercapai atau kurang maksimal. Selanjutnya, ketika kita berpidato, perhatikanlah puncak-puncak materi atau wacana yang kita sampaikan. Ada kalimat-kalimat tertentu yang kita sampaikan kepada khalayak yang bisa memberikan pengetahuan, yang bisa memberikan kejutan-kejutan kepada khalayak. Nah, kejutan-kejutan itu atau hal-hal yang puncak itu, yang menarik tersebut, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melalui pengulangan-pengulangan. Pidato bisa dilakukan dengan pengulangan-pengulangan atau hal-hal yang redondan. Apa yang diulangi? Yang diulangi itu bisa saja kata-kata, yang diulangi juga bisa kalimat-kalimat atau frasa-frasa. Kejutan-kejutan yang disampaikan
kepada khalayak itu merupakan semangat-semangat yang bisa menyemarakkan suasana ketika kita berpidato, yang bisa menarik perhatian audien untuk tidak berganjak ketika kita berpidato. Kemudian pidato itu sebaiknya singkat, padat, jangan sampai audien jangan sampai perasaan muak atau bosan audien muncul ketika kita berpidato. Lakukanlah dengan singkat dan padat, mempunyai makna bagi audien. Terakhir, ketika kita berpidato, upayakan menghadirkan efek jenaka atau humor, karena dengan efek jenaka atau humor itu juga bisa menarik perhatian kepada khalayak pendengar atau audien. Ada tiga sistematika pidato atau berpidato, baik naskahnya maupun ketika kita berpidato. Pertama adalah pendahuluan. Apa saja yang kita ungkapkan di dalam pendahuluan? Pendahuluan ini memuat beberapa hal. Pertama, ucapan salam, bisa ucapan salam pada agama tertentu. Kemudian bisa mengucapkan selanjutnya ucapan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada Rasulullah, juga sapaan hormat kepada yang hadir. Ini ada tiga ada tiga yang dimuat pada poin pendahuluan. Pertama, ucapan salam. Kedua, ucapan puji. Dan ketiga, sapaan hormat. Selanjutnya, poin isi. Isi memuat atau membahas tema atau topik yang sudah dan akan kita berikan kepada khalayak. Sebatas apa isi yang kita sampaikan kepada khalayak? Isi yang kita sampaikan kepada khalayak ketika kita berpidato sebaiknya tersampaikan secara keseluruhan. Jangan sampai isi pidato itu bersifat menggantung, karena kalau menggantung berarti isinya tidak tersampaikan secara keseluruhan. Nah, ketika kita menyampaikan isi, disinilah yang kita muatkan bagaimana kita menampilkan puncak-puncak isi ketika kita berpidato, bagaimana kita menyampaikan kejutan-kejutan ketika kita berpidato, bagaimana kita menyisipkan efek-efek humor atau jenaka di dalam berpidato. Semuanya dirangkum di dalam aspek isi. Semakin rinci dan semakin mendalam isi yang kita bahas ketika kita berpidato, itu sangat lebih bagus. Itu lebih bagus karena akan memberi penjelasan yang lebih jelas kepada audien. Kemudian penutup. Pada poin penutup atau pada bagian penutup, paling tidak ada dua hal yang kita sampaikan. Pertama, simpulan dari isi berpidato tadi. Dan yang kedua adalah harapan-harapan kita untuk masa yang akan datang. Demikianlah pidato, demikianlah sistematika pidato atau berpidato